Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 pengantar pemrograman program studi Teknologi Sains Data Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan laporan yang kami buat dengan studi kasus mengenai penjadwalan pengiriman barang dari distributor ke beberapa Indomaret. Yang akan kami bahas pertama yaitu generalisasi pada permasalahan penjadwalan pengiriman barang dari distributor ke beberapa Indomaret. Dapat kita ketahui, dalam proses bisnis minimarket tentunya stok barang harus selalu tersedia untuk memaksimalkan pendapat dan memenuhi keinginan pelanggan. Namun, kenyataannya di sini malah berdampak pada penjadwalan pengiriman barang dari distributor ke beberapa Indomaret. Di antaranya, penjadwalan menjadi kacau dikarenakan permintaan pelanggan yang tidak terduga. Supplier merasa bahwa permasalahan mengenai penjadwalan pengiriman barang dapat diselesaikan dengan solusi komputasional agar pengiriman barang sesuai kebutuhan Indomaret. Sehingga kita di sini membantu supplier untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat memudahkan supplier dalam penanganan masalah mengenai pengiriman produk yang membludak ke Indomaret. Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah penjadwalan barang dari Indomaret ini terdapat di komposisi atau penguraian masalah. Jadi pertama adalah pemilihan atau seleksi produk atau quality control. Dan yang diperhatikan adalah jenis produk serta kemasan. Lalu ada juga angka kedua yakni pengiriman barang, dan yang diperhatikan adalah alat transportasi, jarak serta kondisi barang pada saat pengiriman. Lalu yang ketiga adalah permintaan konsumen. Yang diperhatikan adalah ketersediaan barang pengganti dan pelengkap, lalu perubahan harga barang, jumlah pendapatan konsumen, selera konsumen, intensitas kebutuhan konsumen, jumlah konsumen. Lalu yang terakhir adalah mengamati faktor-faktor eksternal yang mungkin dapat mengubah permintaan konsumen. Langkah-langkah penyelesaian masalah yang pertama adalah seleksi produk dagangan. Pertama, kita harus ketahui jenis produk. Jenis produk dibedakan menjadi dua, yaitu produk makanan dan produk selain makanan. Dalam produk makanan, kita harus mengetahui pasti tanggal kadaluarsa barang yang akan dikirim. Produk disortir terlebih dahulu sesuai dengan tanggal kadaluarsanya. Bila produk mendekati tanggal kadaluarsa, lalu diganti dengan produk yang kadaluarsanya lebih lama. Kita juga harus mengetahui ukuran gram atau liter produk tersebut agar muatan yang dibawa oleh alat transportasi tidak melebihi berat limit. Kita juga harus mengetahui halal atau haram dari sebuah produk agar konsumen tidak salah dalam pembelian produk makanan atau minuman tersebut. Yang terakhir, kita harus mengetahui produk makanan atau minuman tersebut sudah berlabel BPOM atau tidak agar kita juga memperhatikan kesehatan para konsumen. Lalu dalam produk selain makanan, kita harus mengetahui barang yang akan dikirim termasuk barang pecah belah atau tidak agar dapat di-packing dengan tepat agar produk tidak rusak. Kita harus mengetahui produk yang akan dikirimkan mengandung bahan kimia atau tidak. Bila mengandung bahan kimia, hendaknya dibedakan sendiri karena dapat mengkontaminasi produk makanan atau minuman yang lainnya. Hal selanjutnya yang harus diseleksi adalah kemasan. Jika hendak mengirim barang, maka kita harus memperhatikan kemasannya telah di-packing dengan baik atau belum. Langkah-langkah pemakingan yang baik adalah pertama, membungkus dengan bubble wrap yang tebal, lalu dimasukkan ke dalam kardus dan diselotip dengan rapat.
Berdasarkan fungsinya, kemasan terbagi menjadi 3, yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier, agar barang-barang yang kita kirim aman, tidak pecah, tumpah, dan berceceran. Selanjutnya, yang ketiga yaitu permintaan konsumen. Yang perlu diperhatikan pada hal ini yaitu yang pertama, ketersediaan barang harus selalu tersedia agar distribusi ke Indomaret berjalan dengan baik sesuai dengan barang yang dibutuhkan oleh Indomaret. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mengecek ketersediaan produk di gudang. Kedua, lalu bila ketersediaan produk tidak terpenuhi, maka meminta produsen mengirim barang tersebut. Apabila produk telah sampai di gudang, melakukan pendataan terhadap produk agar tidak terjadi kesalahan kuantitas produk di gudang. Yang kedua yaitu perubahan harga. Kita harus selalu update terhadap perubahan harga barang agar tidak ada kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian. Langkah-langkahnya yaitu mengecek harga barang. Lalu bila terjadi perubahan harga seperti ada kenaikan harga maupun diskon, segera diubah. Yang ketiga yaitu jumlah pendapatan konsumen. Kita harus mengetahui data rata-rata pendapatan konsumen agar kita mengetahui barang yang kita kirim sesuai dengan pendapatan konsumen dan daya beli konsumen. Jika rata-rata konsumen di Indomaret A berpenghasilan rendah, maka kita mengirim barang-barang yang harganya terjangkau. Sebaliknya, jika rata-rata konsumen Indomaret B berpenghasilan tinggi, maka kita mengirim barang yang harganya lebih mahal dari produk A. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah selera konsumen dan intensitas kebutuhan konsumen. Mengapa kita perlu mengetahui ini? Agar kita dapat mengetahui barang yang kita kirim sesuai dengan apa yang akan dibeli konsumen nantinya. Bila rata-rata konsumen lebih banyak membeli produk A, maka supplier mengirim lebih banyak produk B. Dan jika produk B hanya sedikit dibeli, maka supplier mengurangi pengiriman produk B. Jumlah konsumen dalam pembelian setiap barang harus diperhatikan agar dapat mengetahui mana produk yang banyak diminati konsumen dan mana yang tidak. Selanjutnya, kita mengamati faktor-faktor eksternal yang mungkin dapat mengubah permintaan konsumen seperti yang terbaru, perlambatan ekonomi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu menjadwalkan ulang pengiriman barang yang sesuai permintaan pelanggan. Jika kita sudah mengetahui data-data yang dibutuhkan, selanjutnya kita menjadwalkan ulang pengiriman barang. Sebelum melakukan pengiriman, kita harus memperhatikan sarana transportasi dalam keadaan baik, agar tidak ada kendala saat pengiriman dan barang dapat sampai di tujuan dengan tepat waktu. Selanjutnya, ya, oke, lalu kita selanjutnya masuk ke flowchart. Awalnya kita mulai, kemudian kita masuk ke aplikasi, kemudian kita login sebagai admin, lalu kita membuat daftar permintaan konsumen, lalu kita cek apakah produknya tersedia atau tidak. Jika tidak, kita meminta produsen untuk mengirimkan produknya kepada kita. Lalu setelah sampai di gudang, didata oleh pegawai yang ada di gudang itu. Lalu kita lihat apakah berhasil melewati quality control. Jika tidak, maka barangnya itu tidak dikirimkan kepada minimarket. Jika berhasil melewati, maka akan dihitung jumlah pengirimannya. Setelah itu dikemas, habis itu dilihat apakah jarak yang ditempuh melebihi 75 kilo. Jika iya, dilihat lagi apakah melebihi 12 ton. Jika melebihi 12 ton, maka pengirimannya menggunakan pesawat atau kereta. Jika tidak melebihi 12 ton tadi, maka pengirimannya menggunakan truk. Habis itu kita koordinasi dengan pihak yang akan mengirimkan produknya. Habis itu dikirimkan, produknya sampai. Habis itu sama si pegawainya dicek, dan habis dicek dia logout sebagai admin. Habis itu aplikasinya di close dan selesai. Sudah, terus lanjut. Ya, ini aplikasi yang telah kita rancang
yaitu ini gambaran aplikasi yang akan kita buat untuk membantu distributor dalam proses pengiriman barang. Jika aplikasi ini terrealisasikan dengan baik, maka aplikasi ini bisa membantu penanganan masalah mengenai penjadwalan pengiriman barang ke seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah menonton video kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan berguna untuk kita semua.